Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MQ pagi semua, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk mengkaji berbagai macam ilmu Allah yang diturunkan, di antaranya melalui para tenaga kesehatan, di antaranya melalui para dokter. Jadi pada pagi hari ini insya Allah kita akan konsen terus membahas permasalahan yang besar bagi umat, permasalahan yang sekiranya ini berpotensi menjadi problem di kemudian hari, begitu ya. Karena di kita itu bukan hanya kita mengobati penyakit yang ada, tetapi kita lakukan pemetaan apa yang kemungkinan terjadi dan yang mempunyai dampak yang besar, sehingga kita coba untuk memetakan. Kenapa? Al-mu'minul qawi, apa tuh artinya? Al-mu'minun qawi, jadi mukmin yang kuat, Allah mengatakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding al-mu'min yang dhaif, ya. Walaupun di keduanya itu sama-sama ada kebaikan. Artinya ketika Allah memaklimatkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai, berarti kita harus yang kuat, gitu ya, bukan yang lemah, ya. Yang kuat itu diantaranya sahabat-sahabat semua, bagaimana kita mempunyai taraf kebugaran secara syariat, ya. Yang kedua, bagaimana kita mengantisipasi dan mencegah timbulnya penyakit. Bukan hanya mengobati penyakit yang ada, tetapi mengantisipasi timbulnya penyakit dan mencegah. Itu jauh lebih baik, Kang Erik. Kenapa? Kalau sudah sakit, kita bisa lakukan terapi, maka effortnya itu luar biasa. Pendanaan yang dikeluarkan luar biasa. Ya, belum lagi waktu produktif untuk bekerja, untuk belajar, untuk dakwah, dan sebagainya. Maka sahabat-sahabat semua, kita di bagian kesehatan di MQ Pagi itu melakukan pemetaan. Kira-kira apa sih problem base umat itu dalam masalah kesehatan yang sekiranya ini akan berpengaruh baik pada saat ini ataupun 10 tahun ke depan. Sehingga dari pemetaan itulah maka kita melakukan berbagai macam kira-kira yang cocok yang mana tuh yang bisa dikolaborasikan dengan MQ Pagi. Baik, sahabat-sahabat MQ Pagi semua, supaya kita waktunya efisien, jangan lupa setiap pagi kita mulai dengan syukur, Kang Erik, ya. Baik. Jadi ketika pagi-pagi kita mulai dengan syukur, berarti ibaratnya pagi-pagi kita sudah mengkonsumsi vitamin. Ketika tubuh kita ingin bugar, kita salah satu ikhtiarnya adalah mengkonsumsi vitamin, ya, ketika jasad kita ingin bugar. Tapi ibu bapak sahabat semua, kita mengetahui bahwa tubuh kita ini, ya, manusia atau diri kita ini ternyata kan bukan hanya unsur jasad. Yang selama ini dikasih makan jasad, yang selama ini dikasih protein jasad, karbohidrat, lemak, gitu ya, mikronutrien termasuk vitamin agar lebih bugar adalah jasad. Pertanyaannya, tubuh manusia itu kan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Aspek apa? Aspek hati, kolbu. Nah, itu juga perlu vitamin. Di antaranya vitamin pagi, yaitu vitamin S. Vitamin apa ibu bapak semua? Vitamin S, yaitu vitamin syukur. Pertanyaannya, apakah tadi pagi kita sudah mengkonsumsi vitamin S? Ya Allah, ketika bangun tidur teh, alhamdulillah ternyata engkau bangunkan lagi dalam keadaan sehat. Engkau bangunkan lagi di tempat tidur yang sama ini, ya. Bukan di tempat tidur di rumah sakit, kan? Karena masuk IGD tadi malam nggak sadar. Ya Allah, terima kasih, ternyata engkau masih perlihatkan mata saya ini. Engkau masih pendengarkan bagaimana telinga ini dalam keadaan normal. Dan engkau ternyata masih bisa gerakan. Saya masih bisa berjalan ke kamar mandi. Ya, tadi kemarin saya operasi 5 orang ibu bapak semua. Sampai saat ini berbaringnya bukan di kamar masing-masing, ya, tetapi di ruang perawatan tuh. 5 orang yang dioperasi kemarin mungkin saat ini bangunnya bukan di tempat tidur yang biasa, ya, tetapi bangunnya di tempat tidur rumah sakit. Jadi, manggalingge Kang. Jadi ketika kita, sahabat-sahabat semua,
Bangun tidur, ternyata posisi tidur kita itu masih di ranjang kita, bukan di bed rumah sakit, bukan di bed IGD, bukan di bed kamar operasi, maka itu sebetulnya menjadi sebuah renungan syukur. Sahabat-sahabat semua, mulailah pagi hari dengan mengkonsumsi vitamin apa? Vitamin S. Dok, kalau pagi-pagi vitamin S mah tuh dingin. Dingin nggak? Ini vitamin tapi yang nggak dingin, vitamin S, vitamin syukur, sahabat-sahabat semua. Jadi, mulailah pagi dengan mengkonsumsi vitamin S, ya, vitamin syukur. Dengan apa? Dengan perenungan di dalam hati dan otak diisi dengan data tentang apa dan bagaimana nikmat itu dan bagaimana resiko jika nikmat itu dikurangi atau dihilangkan. Wah, syukurnya itu luar biasa, Kang. Sahabat-sahabat MK pagi semua, pada pagi hari ini nih, konsumsi vitamin S sudah ya Bu ya, Pak. Dosisnya tinggi apa enggak? Atau biasa-biasa aja? Vitamin C aja kita perlu 1000 miligram ya, kalau kita sedang meningkatkan stamina. Nah, bagaimana kita sedang meningkatkan stamina? Karena apa? Karena ada virus galau, virus apa lagi? Virus cemas gitu ya, virus depresi, virus stres. Maka vitaminnya juga harus dosis tinggi. Ya, bagaimana caranya agar vitaminnya dosis tinggi? Isi data dengan otak, lakukan perenungan dengan hati. Isi data dengan dibalik ya. Isi otak dengan data. Fokus Kang Erik. Ulannya wae. Isi otak dengan data. Renungi dengan hati. Contoh begini. Kemarin sudah saya kasih contoh ya. Ketika kita tahu ya. Kang Galih. Masih Kang Galih namanya teh? Tadi kemarin Galih. Ya dari SSG teman-teman semua. Santri siap guna. Oke. Kang Galih. Ya. Ketika Kang Galih nih besar seperti ini, apakah dulunya bayi dulu? Bayi dulu sama, ya nggak ujuk-ujuk segede gini. Ketika bayi tuh berapa kali napas per menit? Nggak tahu ya. Kapan tuh Kang Galih lahir? Tanggal berapa? Tanggal 7 April tahun 2004. Beda dikit dengan saya ya. 7 April 2004. Ketika tanggal 7 April 2004 langsung napas apa enggak? Atau tanggal 8 atau 9 Aprilnya? Kata siapa? Oh, ngarang aja kali ya. Kira-kira begitu lahir berapa menit, berapa jam kemudian langsung napas? Nggak tahu ya. Kita tahu secara apa namanya? Kalau kita lihat secara fisiologis, Kang Galih, Kang Erik dan sebagainya, teman-teman semua yang hadir di sini ya, 10 detik setelah kita lahir, paru-paru kita tuh mengembang. 10 detik, Kang. Bukan 10 tahun. Bukan juga 10 jam. Sejak 10 detik itulah ibu bapak semua, paru-paru itu mengembang. Isi otak dengan data. Oh, sejak 10 detik paru-paru saya itu mengembang setelah lahir. Kemudian kita nafas berapa kali, Kang? Per menit. Berapa kali, Kang? Rata-rata kita nafas per menit? 16 kali rata-rata per menit dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan lari beda lagi. Jadi per jam berapa kali kita nafas? 96 kali per jam. Ya, oke. Kalau per hari kita berapa kali nafas kira-kira? Per hari. 2304. Karena ada kalkulator di sini saya ngitung. 2304 per berapa per hari. Oke, kalau per tahun berapa kali napas kita, Kang? Kali? Per tahun. Per tahun kita napas itu, waduh banyak banget Ibu. Masya Allah, nggak akan kehitung. Jadi ketika kita bisa bernapas tadi pagi, maka lengkapi. Mangga Neng, lingin Neng. Maka lengkapi data di otak kita tentang apa yang menjadi akan kita renungkan. Ketika kita ingin merenungi tentang nafas, maka isi otak kita dengan data bahwa pernapasan ternyata dari mulai hidung kemudian sampai ke trakea, bercabang lagi menjadi bronkus, bronkiolus, di sana ada udah siap tuh 500 juta. 500 juta alveoli yang menerima tuh oksigen, yang akan melepaskan oksigen gitu ya.
Ketika data-data itu masuk ke dalam otak, maka Kang Ecep, alhamdulillah ketua MG Entrepreneur Forum sudah datang gitu ya. Dan ngimaman heula Kang Ecep mah ditajuk ya. Geus ngimaman kan wirid heula nya Kang. Jadi ketika data di otak itu diisi tentang nafas, ketika ternyata 21% udara kita itu mengandung oksigen, ketika kita tahu data di otak itu diisi bahwa 51% oksigen yang kita hirup tuh tadi malam, ya, yang kita isap tuh tadi malam kan ngisap oksigen semua ya. Ada yang nggak ngisap nggak? Tanpa kita sadari kita ngisap oksigen. Dari mana oksigennya? Di Cijoho, di mana? Di Cigugur, di Gunung Ciremai. Kita tidak pernah tahu ibu bapak semua, 51% oksigen yang kita hirup itu berasal dari mana? Dari laut. Dari sebuah makhluk kecil. Kayak fitoplankton gitu ya. Yang besarnya mungkin 1 mili, 3 mili, 4 milimeter. Oksigennya Allah kirim ke sini tuh. Entah lewat jalur mana. Dan gak pernah COD kan teteh hari ini. COD enggak? Nggak pernah Allah itu meminta bayaran kepada kita. Padahal betapa sering kita pakai paket oksigen itu ya. Entah berapa puluh paket yang setiap hari kita terima. Tatkala kita tahu betapa banyaknya kita mengkonsumsi oksigen dan betapa kita tahu bahwa oksigen itu ternyata dihasilkan bukan di tempat yang dekat, mungkin tempat yang jauh. Tatkala kita tahu oksigen itu datang kepada kita, datang kepada kita di mana kita perlu, ternyata ada itu oksigen. Dan ketika kita tahu bahwa oksigen itu sangat bermakna bagi hidup manusia, mau nyobain tanpa oksigen semenit, 2 menit. Bonusnya sorabi tuh enggak? Mau? Betapa oksigen itu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi tubuh manusia dan betapa kehilangannya oksigen itu bukan hanya dalam hitungan jam. Ya, dalam hitungan menit juga manusia sudah terjadi kerusakan di otak. Ketika data itu tentang nafas diisikan ke kepala kita, maka ketika merenungnya pun luar biasa. Ya Allah, terima kasih. Tadi malam Engkau telah kembangkan paru-paru saya. Tadi malam telah Engkau masukkan oksigen ke dalam paru-paru saya. Engkau keluarkan CO2 tanpa saya sadar. Jadi ketika data itu ada di dalam otak kita tentang bagaimana nafas itu ibu bapak semua, ketika kita merenungnya, maka di sanalah vitamin S-nya itu dosisnya tinggi. Makin dalam perenungan, makin banyak data, maka jelek vitamin S-nya itu luar biasa dosisnya. Tapi makin miskin ilmu, makin sedikit pengetahuan kita tentang nafas, maka perenungan itu tidak bisa lebih mendalam lagi. Pantas kata AA guru kita, pupuk iman itu adalah ilmu, ibu bapak semua. Kenapa ilmu? Karena ilmu itu kita merenungkan sesuatu bukan hanya dari aspek perasaan, tapi dari aspek logika ikut jalan. Gimana caranya Allah itu memberikan oksigen yang jauh jaraknya itu sehingga nyampe ke kita. Apakah lewat angin darat, lewat angin laut, ataukah lewat paket mangkurir gitu ya. Dan ternyata paketnya itu tiap hari kita terima, tiap detik kita terima, dan tidak pernah ada tagihan. Ya, pakai pay letter? Enggak. COD? Enggak juga. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika data itu terkumpul di otak, perenungan pun akan luar biasa. Perkaya data. Baik. Sahabat-sahabat semua, itulah vitamin S yang wajib kita konsumsi setiap pagi. Jadi ketika jasad butuh vitamin A, B, C, D, E, ya, maka hati pun perlu vitamin, di antaranya vitamin S. Ya, baik sahabat-sahabat semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah fenomena ya, karena sekarang kedatangan teman-teman dari SG, baik itu dari Zulfikar ya, dari Zulfikar bukan? Oh masih ya, masih atau pelatihan karena masih pelontos. Ya, masih diklat. Baik, jadi ada diklat. Aidi Zulfikar diklatnya berapa lama? 3 bulan. Kopassus kan? Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat semua, ada satu fenomena. Ya, fenomena kekinian. Fenomena kekinian ini ibu bapak semua ternyata mempunyai dampak. Dampak terhadap apa?
terhadap peningkatan satu penyakit, satu jenis penyakit. Dan kalau kita lihat ibu bapak semua, lihat datanya ya di sini. Punten. Nanti nggak usah dicatat. Nanti insya Allah kalau teman-teman mau, nanti saya bagikan. Insya Allah e-booknya gratis ya. Udah saya rangkumkan di sini. Ternyata kalau kita lihat ibu bapak semua, ada satu penyakit yang perkembangannya itu di muka bumi itu terus meningkat. Nggak tahu kalau di dalam bumi atau di luar bumi ya. Di dalam bumi itu di mana, Kang? Di dalam bumi, di sini ya. Ya di muka bumi gitu ya. Ternyata penyakit ini perkembangannya meningkat, nggak pernah nurun. Makanya kalau pengen jualan obat penyakit ini aja. Ya, kenapa? Konsumennya naik terus. Ya Kang Cep, selain jualan buah-buahan ya. Jadi Ibu Bapak semua, penyakit ini kalau kita lihat jumlahnya tahun 2004 ini dilaporkan oleh punten dilaporkan di mana punten, biar nanti datanya valid. Oh, ini IDF. International Diabetic Federation. Jadi ketika ada conference begitu ya tahun 2025 kemarin, dia mengungkapkan data tahun 2024 ternyata bahwa sekitar 589 juta penduduk dewasa di muka bumi ini ya hidup dengan diabetes. Artinya ibu bapak semua, kalau kita lihat angkanya punten goyang-goyangnya, kalau kita lihat angkanya ternyata ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan ibu bapak semua, dari data statistik ini, ya, ada 252 juta orang yang hidup dengan diabetes, tapi nggak tahu dirinya diabetes. Ya, beberapa kali kejadian, ini kejadian klinis ibu bapak semua. Ketika mau dioperasi kan dicek dulu. Kira-kira cek apa kalau mau operasi itu? Cek apa? Cek pulsa, masa aktif? Bukan. Cek kuota? Bukan. Cek saldo? Bukan. Jadi kalau operasi itu ada yang namanya screening test ibu bapak semua. Dicek dari mulai fungsi jantung, fungsi ginjal, kemudian fungsi liver ya. Salah satunya adalah dicek kadar gula darah. Ketika screening preoperasi ditemukan kadar gula darah 400. Ya Bu, ternyata ibu harus ditangani dulu ini. Kenapa? Kadar gulanya tinggi. Da abdi mah nggak gaduh gula. Saya nggak punya gula. Ah, bohong. Coba di dapur ada nggak? Gula, oh bukan gula itu ya. Seri atau jok bapak-bapak. Nah, nggak apa-apa ini jok bapak-bapak. Saya nggak punya penyakit gula, Dok. Bu, ini lihat kadar gula darahnya sudah 400. Dan kasus seperti ini bukan 1-2 kali kejadiannya. Sudah berkali-kali. Artinya ibu bapak semua, ya, banyak kasus diabetes ini hampir setengahnya ternyata 252 juta penduduk penderita diabetes tidak menyadari bahwa dia mengidap penyakit diabetes. Yang kedua tuh Bu, yang sering saya ketahui itu di rumah sakit ya, ketika ada luka nggak sembuh-sembuh, udah diobatin pakai obat anti lukanya, udah diobatin pakai antibiotik, sudah diobatin dengan peningkatan sistem imun, ternyata luka itu nggak sembuh-sembuh. Ya, bahkan luka itu meluas, borok dan berbau. Ketika dicek, ibu punya penyakit gula nggak? Enggak. Pas dicek kadar gula darahnya 600 sekian. Artinya sahabat-sahabat semua, yang pertama, banyak mereka yang mempunyai penyakit diabetes tapi tidak menyadari dirinya punya penyakit diabetes. Yang kedua, ibu bapak semua, ya, ketika timbul komplikasi, mereka tidak tahu bahwa komplikasi itu akibat diabetes. Ya, itu fakta ibu bapak semua. Kalau kita lihat lagi, faktanya lagi, ya ibu bapak semua, bahwa sebagian penderita, oh maaf, ini udah yang keempat, ketiga tadi, kalau kita lihat, beban pengobatan penyakit diabetes itu beda dengan influenza, beda dengan mencret. Ya, sekali berobat mungkin mencretnya selesai. Enggak. Kalau ini bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Dan yang menjadi fenomena adalah ibu bapak semua, angka kejadian diabetes ini ya proporsinya sekarang bukan hanya milik orang tua atau para senior. Dulu mah diabetes 50-60 tahun begitu ya. Sekarang mah 20 tahunan. Iya, artinya sudah terjadi perubahan pola. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika misalnya seseorang tidak menyadari bahwa dirinya diabetes, sebetulnya ketika gula darahnya tinggi, pelan-pelan
gula darah mulai meningkat, resiko penyakit lain-lainnya juga mulai meningkat. Nah, sahabat-sahabat MK Pagi, kalau begitu kan dampaknya mah ya, diabetes itu kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, tidak simpel. Faktor risiko yang besar untuk terjadinya gagal ginjal. Kalau misal jalan-jalan ya ke tempat hemodialisis, misalnya kalau pagi-pagi saya sebelum visit pasien di rumah sakit, kan bukan mampir, lewat tuh ruangan hemodialisis. Ketika kita mampir di sana pada ngantri begitu ya, saya pernah beberapa kali nanya, faktor resikonya, Pak, ya Bapak kunaon tiasa gagal ginjal, hipertensi. Pak, tiasa kunaon gagal ginjal, Bu, gula cenah. Bu, tiasa kunaon gagal ginjal, gula. Gula hipertensi rata-rata itu. Pertanyaannya, apakah untuk mendeteksi penyakit gula itu susah, harus di-scan, harus di USG ke dokter Santi? Tahu dokter Santi? Tahu ya, Yayang ya. Wah, tenang atuh teh ini. Jadi ketika kita pengen tahu penyakit gula, diabetes, apakah rumit? Harus mengeluarkan jutaan? Enggak. Banyak orang sekarang yang berpikir untuk mengetahui sebuah penyakit yang berpotensi fatal pada dirinya, mengorbankan untuk apa? Untuk pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan genomik, dilakukan pemeriksaan pola gen begitu ya, saking pengen tahunya. Tapi ini penyakit yang menjadi biang dari penyakit-penyakit lain. Kenapa jadikan biang? Kan bisa jadi berlanjut pada penyakit gagal ginjal, bisa penyakit stroke, kemudian juga bisa penyakit jantung. Dari mana? Dari diabetes. Pemeriksaannya, screeningnya ternyata mudah, Ibu Bapak semua. Dengan 8.000 perak, nah kita juga nanti akan baksos ya, DT Peduli ya. Screening pre-diabetes nanti ya di CFD ya. Teman-teman, semua mudah-mudahan nanti akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Coach Jajang Nurjaman. Screening diabetes serentak. Bukan hanya masalah kadar gula Ibu Bapak semua, tapi kita screening dari body mass index, kemudian juga ada skala yang diterbitkan oleh International Diabetic Foundation dan American Diabetic Association. Nanti ada itunya ya, mudah-mudahan ini bisa di-arrange oleh DT Peduli. Sehingga bisa ketemu tuh mana potensi diabetes. Sekali lagi, kita ulangi lagi. Jadi ketika ada suatu penyakit yang menjadi penyebab 3 penyakit kematian terbesar di dunia, Ibu Bapak semua, akarnya yaitu penyakit yang kalau kita istilahkan mah penyakit yang mungkin dianggap biasa begitu ya, ternyata deteksinya itu mudah. Maka dengan kemudahan deteksi harusnya ya Pak Bu, penyakit ini lebih banyak ditemukan. Problemnya apa? Satu, nggak mau diperiksa, takut. Yang kedua, stres, bisa ketahuan. Ya, kita lanjut Ibu Bapak semua. Pertanyaan besarnya, kok kenapa angkanya sekarang itu terus meningkat? Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita tanya ya, apa yang menjadi problem terbesar? Ya, salah satu penyebabnya biasanya kita ketika ingat diabetes, kita ingatnya apa? Sesuatu yang masuk lewat mulut. Makanan yang manis, minuman yang manis, oke? Jumlahnya terlalu banyak, ya betul. Tapi ada satu faktor Ibu Bapak semua, yaitu faktor yang tidak masuk lewat mulut. Nah, kita lihat Ibu Bapak datanya, ya. Kelihatan Ibu, Neng? Kelihatan datanya? Kelihatan nggak? Ada? Nih. Baik, kita lihat. Punten. Nih, kalau kita lihat, sudah kita kumpulkan Ibu Bapak semua. Jadi, Ibu Bapak semua, pertama kalau kita bagi, ada kaitannya dengan pola konsumsi. Ini sering dibahas. Dan ini ternyata Ibu Bapak semua, ya, terjadi peningkatan fenomena yang luar biasa. Terjadi peningkatan kaitannya dengan konsumsi minuman manis yang kejadiannya itu meningkat. Kalau kita lihat Ibu Bapak semua, datanya, minuman manis sekarang apa aja yang suka ada? Satu, kegemaran saya tuh, kopi, susu, gula aren. Kemudian kegemaran Kang Yecep, kopi, susu, butterscotch. Ya, kegemaran Kang Erik, kopi, susu, apa namanya? Salt karamel apa? Tuh, sama.
kemudian teh ini boba keseringannya kan. Jadi minuman kekinian ternyata mempunyai resiko, bukan menjadi penyebab, resiko. Di sini dikatakan bahwa mengkonsumsi minuman manis rutin setiap hari meningkatkan risiko diabetes 25-30%. Tuh gede banget. Ya, yang kedua yang meningkat apa? Ultra processed food. Nih, jadi ultra processed food ibu bapak semua, ternyata ini juga meningkatkan risiko 20-60% tuh. Gede banget. Ini kalau dari faktor makanan. Nah, ada faktor lain yang sangat jarang dibahas, yaitu apa? Ada 4 yang menjadikan resiko diabetes terbesar yang jarang dibahas ibu bapak semua. Ya, yang pertama, nah ini yang banyak teh. Ya, yang pertama adalah duduk terlalu lama. Sedentary lifestyle. Berkali-kali saya sampaikan di sini. Duduk terlalu lama. Kontribusinya besar sekali. Antara 30-91%. Ini penelitian pernah saya ungkap di sini ya. Ada penelitian di India. Ya, Kang Erik, India. India itu di mana? Di teater 2, itu mah film India ya, Kang Erik. Seri itu kan itu jok bapak-bapak tuh. Aduh aing salah satu menghargai bapak-bapak teh gitu kalau lagi ngejok teh senyum gitu ya. Enggak, kita enggak. Punten teman-teman semua. Jadi penelitian di India, ibu bapak semua, ditelitilah 6.000 sekian. Mohon maaf jumlahnya lupa. 6.000 pasien diabetes diperiksa, dicek, diteliti faktor risikonya apa. Sementara ini kalau kita ingat diabetes, rata-rata ingat kita itu adalah ada faktor keturunan kan? Ya kan? Dok, saya mah kok nggak punya faktor turunan? Oh, mungkin lagi nanjak, Bu. Sorry. Nggak ada faktor turunan. Ibu saya nggak diabetes, bapak saya nggak diabetes, nenek saya nggak diabetes. Bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Emang bapak ibu pernah dicek HbA1c? Belum tentu, begitu ya. Ternyata ibu bapak semua, dari penelitian itu, dari 6.000 sekian pasien, diteliti faktor-faktor resikonya. Ternyata faktor resiko terbesar adalah lack of exercise. Apa, Neng? Lack of exercise. Jadi ternyata faktor risiko terbanyak ibu bapak semua ya bukan masalah minuman, bukan masalah keturunan, bukan masalah makanan. Ternyata faktor risiko terbesar dari 6.000 penderita diabetes itu adalah minimnya gerak, minimnya olahraga. Itu ternyata ibu bapak semua. Dan kalau kita lihat datanya di sini ibu bapak semua, punten ya. Duduk terlalu lama, sedentary lifestyle meningkatkan risiko 30-91%. Kurang aktivitas fisik. Nanti ada yang nanya, dok, apa bedanya duduk lama dengan kurang aktivitas fisik? Nih, ini ada risetnya. Saya baru baca tadi pagi subuh ya. Jadi ibu bapak semua ada bedanya. Dok, saya mah tiap pekan jumlah olahraganya sudah lebih dari 150 menit. Dok, tiap pagi saya sudah jalan 20 menit. Pertanyaannya, jalan setiap hari 20 menit, duduk, kerja, duduk, santuy, duduk, megang HP, scroll-scroll, 1 hari lebih dari 6 jam. Ternyata itu. Kenapa saya katakan 6 jam? Karena statistiknya. Di Indonesia, ya Pak Bu, ada sebuah penelitian, katanya ya screen time ya dengan duduk lama, itu rata-rata 4-7 jam. Di sebuah kota. Mohon maaf, saya lupa lagi kotanya di mana. Ya, punten. Nanti bisa browsing lah teman-teman. Artinya sahabat-sahabat semua, ada perbedaan antara mager, antara duduk lama dengan kegiatan gerak. Jadi dua-duanya Bapak Ibu semua. Ya. Lack of exercise artinya adalah kekurangan exercise, kekurangan gerak. Faktor resiko kedua adalah duduk terlalu lama. Jadi duduk lama dan exercise itu dua hal yang berbeda. Saya juga baru baca tadi jurnalnya Ibu Bapak semua. Nah, faktor yang ketiga Ibu Bapak semua, kenapa angka diabetes meningkat adalah karena kurang kualitas tidur. Nih, ini sudah kita bahas dan ini sudah saya rangkumkan dan e-booknya sudah saya bagiin. Ya kan? Udah kebagian e-booknya? Bagaimana belajar tidur dari Nabi, judulnya itu kan? Udah kebagian e-booknya? Ya, kalau belum kebagian silakan nanti sampai ke admin ya. Di 0811 berapa? 20 10 111 0811 20 10 111 silakan.
udah saya bagiin. Bagaimana kita cara belajar tidur dari Nabi. Kenapa? Tidur yang bermasalah ternyata resikonya ada 4 penyakit besar. Apa itu? Baca aja. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Jadi Ibu Bapak semua, yang jadi problem adalah duduk lama, kurang aktivitas, dan tidur yang kurang berkualitas. Itu penyebabnya. Nah, sekarang kita bahas 2. Antara gerak, ya, antara aktivitas, exercise, ya, dan yang kedua adalah dengan menghindari duduk lama. Sahabat-sahabat semua, ada yang udah makan tadi pagi? Teman-teman yang udah sarapan mungkin di mana? Di Papua ya. Ada teman-teman yang di Papua ada? Teman-teman yang di Papua mungkin sudah sarapan. Ketika sarapan, maka makanan tersebut masuk diolah. Ketika diolah, di mana diolahnya? Di mulut. Di sana ada enzim. Ada enzim apa namanya? Amelia. Bukan, amilase. Aduh, menajok bapak-bapak teh. Senyum aja. Ada enzim amilase, kemudian dirubah karbohidrat itu sebagian menjadi gula gitu ya, kemudian masuk ke dalam mana? Ke dalam lambung. Di sana ada 3 pencernaan, ada enzimatis, ada kimiawi, ada fisik begitu ya. Kemudian masuk ke duodenum, masuk ke jejunum dan ileum, di sana diproses dan diserap. Ketika makanan itu diserap, maka ujung-ujungnya akan menjadi gula. Oke? Gula itu dikemanakan? Sahabat-sahabat semua, gula itu ibarat lamun sumber energi. Sumber energi. Gula itu ibaratnya sumber energi. Dikemanakan energi itu? Siapa yang banyak make? Kalau sumber energi ibarat tabung gas itu di jalan raya itu bergelimpangan, banyak berlimpah, maka akan jadi masalah. Jalan macet, jalan mungkin akan terhambat kalau banyak tabung gas di jalan raya. Harusnya jalan raya itu tempat distribusi dan segera masuk ke rumah-rumah. Oke? Nah, ketika masuk ke rumah, ternyata itu ada kuncinya. Nggak bisa masuk ke rumah sembarangan, tapi ada kuncinya. Itulah yang disebut dengan insulin. Supaya apa? Tabung gas itu masuk ke rumah dan bisa dipakai masak sehingga seger. Andai kata gula darah di luaran itu banyak, nggak bisa masuk ke rumah, nggak bisa dipakai untuk masak, maka tetap lemes, maka tetap lapar. Kelaparan tuh yang ada di rumah. Jadi orang yang punya penyakit diabetes, Ibu Bapak semua, wajar kalau dia lapar terus. Kenapa? Kan gulanya banyak. Iya, gulanya banyak. Tabung gas banyak, tapi nggak bisa dipakai untuk masak. Ya. Nah, ketika gula itu, tabung gas itu masuk rumah, cetrek, wajah punten, assalamualaikum, paket. Nah, ada yang bukain dari rumah. Oh, mangga, silakan. Ketika mejit bel, maka datang tuh juru kunci. Ya, untuk buka pintu. Ingat ya, jadi gula itu banyak berkeliaran di jalan raya ketika sesudah makan. Dan gula itu, Ibu Bapak semua, ibaratnya adalah tabung gas yang ada di jalan raya. Ketika tabung gas itu banyak, Ibu Bapak semua, belum tentu orangnya itu bisa masak. Karena harus masuk dulu ke dapur kan? Ya, harus masuk ke dapur. Untuk masuk ke dapur, maka harus melalui pintu. Pintu ada kuncinya. Siapa megang kuncinya itu? Adalah insulin. Cetrek. Ketika insulin buka pintu, maka ada yang datang dari dalam. Cek, mangga silakan, ini kuncinya. Oh iya, mohon, terima kasih gasnya. Ada yang mau buka pintu dari dalam dan ada yang nerimanya. Oke, itu ya, analoginya ya. Nah, sekarang saya cerita secara medisnya. Jadi ketika makanan itu diolah, Ibu Bapak semua, maka ujung akhirnya jadi glukosa. Ya, ketika glukosa itu didistribusikan kemana? Ke tridunan sel yang ada dalam tubuh manusia. Harus masuk kemana? Ke rumah, supaya bisa dijadikan sumber energi ya. Nah, ternyata untuk masuknya itu perlu insulin. Apa jadinya? Kalau insulinnya itu kurang, maka hanya sebagian rumah yang bisa dikirimin tabung gas. Maka makin lama insulin itu menurun, maka makin berlimpahlah tabung gas di jalan raya. Makin meningkat kadar gula di dalam darah, di dalamnya kelaparan. Oke, bisa dipahami ya. Ada juga insulinnya banyak, tapi kuncinya macet. Dicetrek-cetrek deh, punten, nggak bisa masuk juga. Itulah yang disebut dengan reseptor insulin itu resisten. Penerima insulin itu ternyata nggak respon. Udah dibuka-buka, ternyata nggak mau kebuka juga. Insulinnya ada, tapi kuncinya ada, gemboknya ternyata rusak.
Itulah resisten insulin. Pada orang yang kurang gerak, salah satu dampaknya adalah kerusakan dari kunci pintu ini, gemboknya ini, Ibu Bapak semua. Reseptor insulin yang mengalami resisten. Nah, ada satu bonus, Ibu Bapak semua. Kemarin sudah dibahas tuh, di waktu Deko 3 ya. Ada satu bonus kemarin. Ternyata Ibu Bapak semua, mereka yang kekurangan insulin, ya, karena produksi insulinnya rendah, begitu ya. Karena misalnya ada suatu penyakit yang sudah kronis, begitu ya, sehingga gula darahnya tinggi. Ada satu yang tanpa diketok pintu, yang tanpa dibel, Assalamualaikum, yang tanpa bawa gembok, bawa kunci dari luar, ada yang bisa membuka pintu dari dalam. Sekali lagi, tanpa adanya kunci dari luar, tanpa harus mijit bel, ya, ternyata ada yang bisa buka pintu. Kadineng mangalinggi. Mangga dianggo sapatunanya. Ada yang bisa buka pintu dari dalam. Namanya siapa? Bukan Ujang, bukan Asep, bukan Cecep, bukan juga Udin, ya. Namanya itu adalah GLUT4, namanya itu. Glukosa transferase 4. GLUT4. Ya. Transferase atau transporter punten, ya. Glukosa transporter 4. Jadi, selain ada ketok-ketok pintu, Assalamualaikum silakan masuk, ada di bagian dalam. Ah, kayaknya mah ini kelaparan nih, kurang gula, kurang tabung gas. Buka tanpa ada yang ngebel pintu. Dan kapan itu GLUT4 itu bisa naik kadarnya? Kapan GLUT4 itu bisa ada di dalam rumah dengan begitu antisipatif, agresif untuk buka pintu? Kapan? Ketika manusia itu gerak. Nah, Masya Allah. Jadi sebetulnya saya baca di sini ada apotek di dalam tubuh kita itu di mana, bro, sis? Yaitu di dalam otot. Jadi sahabat-sahabat semua, ya, tentang gerak saya udah bikin e-booknya belum ya kemarin tuh? Udah terima belum? Yang kemarin tuh di Eko. Udah ada kalau nggak salah mah, punten Ibu Bapak semua, puntennya saya cari dulu. Kalau nggak saya sudah saya bikin e-booknya ya tentang gerak, tentang GLUT4 kayak gitu ya. Ya, tentang insya Allah saya sudah bikin. Kalau waktu di Eko 3 bukunya udah bikin belum ya, punten. Karena kalau kajian-kajian ini insya Allah saya rangkum dulu ya berbagai macam risetnya, kemudian saya rangkum dalam bentuk e-book gitu ya, buku-buku kecil gitu ya, bukan buang air kecil ya, buku-buku kecil, vitamin bentar, saya cek dulu ya. Rasanya sih saya sudah bikin, karena di sana itu ada otot rangka saya bikinkan di sana ya, kemudian juga ada 3 hadiah canggih. Oh, ada ini. Bukunya itu 3 hadiah canggih bagi yang anti mager, udah kan? 3 hadiah canggih bagi yang anti mager. Udah saya buatkan e-booknya. Nah, ya. 3 hadiah canggih udah saya sampaikan. Sebentar ya. Saya cek dulu Ibu Bapak semua. 7 Kak. Saya cek dulu di admin ya. Admin. Mana Kang Cep? Admin saya itu Kang Cep. Admin, punten, saya cek. Ini. Fasting effect bukan. Oh iya, nih. Nih Ibu Bapak semua, punten. Saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan. 3 hadiah canggih bagi yang udah dibagiin tuh. Udah dapet kan? Paksa aja udahlah. Tuh, Ibu Bapak, 3 hadiah canggih untuk yang anti mager. Saya sampaikan di sini salah satunya adalah bagaimana tentang GLUT4 ya, tubuh yang jarang bergerak segala macam. Nih, ada GLUT4 kalau nggak salah di sini ya. Sebentar. Ya. Saya ingat betul ya, menghidupkan gerak sebagai sunnah Nabi. Ya. Di halaman berapa tuh Ibu Bapak semua? Nah, ini sudah ada Kang Cep tuh. Ada hadiah canggih yang Allah titipkan kepada kita, di mana dia itu bisa buka pintu tanpa harus diketok supaya gas masuk.
Dan itu bisa menurunkan angka kejadian diabetes sangat signifikan Ibu Bapak semua. Dengan apa? Dengan GLUT4. Ini gambarnya, nah ini udah ada gambarnya kayak gini tuh. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, ketika gerak, maka yang terjadi adalah salah satu benefitnya, agresifnya orang-orang rumah untuk buka pintu agar tabung gas bisa masuk. Apakah itu terjadi penurunan? Iya. Kenapa saya katakan demikian? Baik, kita lihat datanya Ibu Bapak semua. Punten ya. Kita lihat datanya. Betulkah kalau gerak itu mempunyai dampak yang signifikan? Baik. Andai kata misalnya Kang Cecep jualan buah. Buah misalnya jeruk. Siapa pembeli terbesar jeruk itu Kang Cep? Ada yang tahu Kang Cep? Pembeli terbesar jeruk siapa? Misalnya anak sekolah. Karena dia dilakukan penyuluhan oleh Bu Iim. Misalnya ya. Dengan apa? Konsumsi jeruk biar tidak terjadi sariawan, penurunan daya tahan tubuh. Maka anak-anak itu berbondong-bondong dibeliin orang tuanya beli jeruk. Makin banyak anak-anak itu mengkonsumsi jeruk, maka berarti makin laku tuh jeruk. Jadi boleh dikatakan katanya sekian persen atau 50% ternyata yang mengkonsumsi jeruk itu adalah anak-anak TK. Ketika anak-anak TK mogok, maka jeruk itu kemungkinan turun penjualannya 50%. Oke? Nah, analoginya begitu. Siapa yang mengkonsumsi gula di dalam tubuh ini yang paling banyak? Siapa yang mengkonsumsi gula yang paling banyak? Sebagian besar Ibu Bapak semua yang mengkonsumsi gula di dalam tubuh kita, nih lihat datanya punten. Ini kalau ini belum masuk ke dalam e-booknya ya, punten. Sebagian besar, udah nampak Kang? Udah nampak ya? Sebagian besar gula di dalam tubuh kita ini dikonsumsi oleh siapa? Oleh otot rangka. Namanya ada otot yang di tangan, di lengan atas, lengan bawah. Ada otot yang ada di tungkai bawah, ada yang tungkai atas, kemudian ada otot yang ada di perut, ada otot yang ada di dada. Sebagian besar 70-80% pembeli gula itu adalah otot rangka. Kapan dia beli? Kalau dia makin aktif gerak. Kan logikanya begitu. Kapan anak TK itu beli jeruk? Kalau sama gurunya dikasih tahu bahwa konsumsilah jeruk supaya tidak sariawan. Berbondong-bondong anak TK itu beli jeruk. 50% penjualan itu oleh anak TK. Kalau anak TK-nya dikasih penyuluhan sama Bu Iim bahwa konsumsilah jeruk supaya tidak sariawan. Berbondong-bondong anak TK membeli jeruk. 51% penjualan jeruk oleh anak TK. Pertanyaannya, ketika anak TK tidak beli jeruk, maka kemungkinan omsetnya menurun. Kapan anak TK beli jeruk? Ketika Bu I mengatakan, belilah jeruk, maka anak TK beli. Tapi ketika walaupun anak TK-nya ada, kalau misalnya nggak disuruh beli, moal meli, ototnya ada, otot rangkanya ada Ibu Bapak semua. Ketika tidak digerakkan, maka nggak akan ngambil gula demikian banyak. Bisa diikuti ya Bu ya, Pak? Jadi sahabat-sahabat MG Pagi semua, nih, salah satu apotek yang ada di dalam tubuh kita yang menurunkan kadar gula darah adanya GLUT4. Itu apotek yang ada di dalam tubuh kita ini yang nggak usah dibeli. Bagaimana caranya? Lihat data ini punten. 60-80% pembeli gula itu adalah otot rangka. Kapan dia beli? Jika dianjurkan oleh gurunya untuk beli. Bagaimana cara menganjurkannya? Gerak. Oke? Jadi betapa bisa dilihat gambarnya ya. Ibu bapak yang ada di TikTok mungkin belum bisa lihat gambarnya ya, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan di e-booknya itu ada. Jadi sahabat-sahabat semua, salah satu faktor yang penting dan dilupakan dan jarang dibahas adalah bagaimana aspek gerak adalah pembeli terbesar gula darah. Dan bagaimana otot itu membeli, caranya dengan digerakkan. Baik, Dok. Kalau begitu geraknya harus bagaimana? Ya, kalau begitu geraknya seperti apa? Ada dua faktor penting Ibu Bapak semua. Ya, ini bisa jadi gerakan tuh nanti.
SSG, DT Peduli, bagaimana pola gerak ini, ya, salah satunya adalah bagaimana pola gerak yang dicontohkan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sedang saya dalami adalah pola gerak yang dicontohkan oleh Nabi. Punten, saya lihat datanya dulu, punten ya. Oke, nih. Ini ada di bab berapa bab? Untuk hari ini mudah-mudahan. Tapi ini belum selesai e-booknya Ibu Bapak semua. Bab 4 Rasulullah kehidupan yang anti mager. Baik, contohnya misalnya kalau ini udah mahfum semua ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi penerapannya salah satunya adalah bagaimana, nah ini kan di dalam hadis Muslim 2664 gitu ya. Di sana dikatakan ya bahwa al mu'minun qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'minun dhaif. Ya. Wa fi kulli khair. Jadi walaupun di duanya ada kebaikan gitu ya. Tapi kita ingat al mu'minun qawiyyu khairu wa habu ilallah. Jadi lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah kan? Baik, kita lanjut. Jadi kalau begitu gerak yang mana Ibu Bapak semua? Ya. Berapa menit lagi Kang? 9 menit lagi. Baik, kita langsung saja pada aplikasinya. Jadi kalau begitu bagaimana dok gerak yang sekiranya bisa menurunkan kadar gula di dalam darah atau memelihara konsumsi gula oleh otot begitu ya, sehingga terhindar dari prediabetes ataupun menurunkan angka gula darah pada diabetes, begitu ya. Baik. Kalau kita lihat dari berbagai macam hadis, di sini dikatakan bahwa apa yang biasa baginda Rasulullah SAW melakukan. Pertama, ini hadis yang sejak 3 minggu yang lalu ya, menjadi favorit saya ya. Yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Hadisnya mengatakan bahwa idza masya takaffa wa ka'annama yahtafi min sobaba. Sebentar. Oh iya benar, hadis riwayat Tirmizi. Jadi dikatakan bahwa menurut Ali bin Abi Thalib, beliau memperhatikan bagaimana cara jalannya Rasulullah. Ini kan tentang activity ya, tentang exercise. Bagaimana aktivitas Rasulullah? Ternyata ada satu yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu bagaimana Rasulullah cara berjalan. Yaitu cara berjalannya tegap, kemudian mantap, kemudian seakan-akan sedang menuruni tempat yang tinggi. Ya kan? Jadi kalau bahasa Sundanya nurugtug, kalau bahasa kitanya mungkin lari, bukan lari, jalannya itu mempunyai kecepatan yang lebih di atas rata-rata, jalan cepat begitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua, saya dalami coba, apa sih tentang jalan cepat ini? Dan berapa lama kita harus jalan cepat? Dalam beberapa penelitian Ibu Bapak semua, ada satu fenomena yang meneliti tentang brisk walking namanya itu. Tentang brisk walking atau jalan cepat. Nah, jalan cepat ini Ibu Bapak semua, Kang Odang, Wilujeng Enjing, alhamdulillah tim media sudah datang ya. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak semua, datanya di sini, jalan cepat 150 menit per minggu. Jadi targetnya ya, jalan cepat 150 menit per minggu. Ini bisa dibagi 30 menit per 5 hari. Kemudian boleh juga dibagi menjadi 2 kali 15 menit atau 3 kali 10 menit. Jadi target pertama adalah brisk walking atau jalan cepat. Targetnya berapa lama? Berapa banyak? 150 menit per minggu. Bisa dibagi menjadi 30 menit per hari selama 5 hari. Oke? Bismillah ya. Ini jadi salah satu program SSG juga nanti. Ada namanya brisk walking. Program DT Peduli juga. Kenapa kita harus memberikan teladan dulu? Kita contohin dulu ya. Jadi bagaimana geraknya, aspek praktisnya. Satu, lakukan brisk walking, jalan cepat. Berapa lama? Dari beberapa penelitian yang saya kumpulkan di sini adalah 150 menit per minggu. Ya. Datanya apa? Nih, data penelitiannya. Dari American Diabetic Association, tahun 2004 merekomendasikan
Minimal 150 menit aktivitas dengan intensitas sedang per minggu. Tuh. Hari orang maka orang Amerika nurutnya, padahal cek Rasulullah geus dicontohan jika gitu. Kunaon tah? Ya, menurut hampir saya nyebut. Hampir aja punten, untung nggak kedengaran ya teman-teman semua ya. WHO tahun 2022 Ibu Bapak memberikan rekomendasi yang sama untuk pencegahan penyakit metabolik. Kemudian di sini juga dari Ampere. Ternyata aktivitas terstruktur tersebut membantu menurunkan HbA1c. Nah, dampaknya apa? Satu, sensitivitas insulin meningkat. Masih ingat sensitivitas insulin itu apa? Jadi ketika insulin itu buka gembok, maka gemboknya itu mudah dibuka. Kalau tidak sensitif, maka begitu buka gembok, gemboknya itu macet. Ya. Jadi manfaat dari jalan, satu, sensitivitas insulin meningkat. Kedua, otomatis gula lebih mudah masuk ke dalam sel otot, begitu ya. Yang ketiga, berperan berat badan lebih mudah dikendalikan. Nah, kemudian jurus yang kedua Ibu Bapak semua, ini juga jarang dilakukan. Coba ini dirumuskan ya oleh teman-teman DT Peduli atau teman-teman yang ada di SSG, begitu ya. Jalan 10 menit sampai 15 menit setelah makan. Yang kedua apa? Jalan berapa? 10 sampai 15 menit setelah makan. Jadi yang pertama adalah jalan kaki, jalan cepat selama berapa? 150 menit per pekan. Yang kedua adalah jalan kaki setiap 10 sampai 15 menit setelah makan. Jadi kalau kita lihat jalan santai atau jalan cepat ringan, ya. Kemudian dilakukan setelah sarapan atau makan siang atau makan malam gitu ya. Prioritas adalah setelah makan terbesar dalam sehari. Kalau Kang Odang makan terbesar jam berapa Kang Odang? Jam berapa? Jam berapa? Jam 2. Makan siang. Berarti setelah makan siang Kang Odang jalan kaki 10 sampai 15 menit. Oke, Kang Odang. Kemudian data yang penelitian yang dilakukan oleh di Pietro dan kawan-kawan dalam Sport Medicine tahun 2004 menunjukkan bahwa berjalan singkat setelah makan mampu mengontrol kadar gula darah pasca makan. Tuh. Kemudian kita lihat lagi, meta-analisis yang dipublikasikan dari Sport Medicine menunjukkan bahwa jalan kaki setelah makan membantu menurunkan lonjakan glukosa dibandingkan dengan tetap duduk, ngobrol-ngobrol, kemudian gosip, dan sebagainya. Dok, saya mah gosipnya juga syariah. Ya, ada doa pembuka, ada doa kafaratul majelis, gitu ya. Manfaat yang diperoleh adalah ketika jalan itu ya, jalan sehabis makan. Manfaatnya adalah menurunkan lonjakan gula darah setelah makan, mengurangi kebutuhan insulin. Oke. Jurus yang pertama apa tadi? Brisk walking, jalan cepat 150 menit per pekan. Jurus yang kedua adalah jalan setelah makan, terutama ketika makan porsi besar. Jurus yang ketiga adalah jeda ketika duduk tiap 2 jam. Jurus yang ketiga apa? Jeda dengan gerak ketika duduk lebih dari 2 jam. Ya, kalau gini berdiri setiap 30 sampai 60 menit, bergeraknya berapa? 2 sampai 5 menit udah cukup. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat nih, ini jurus yang keempat, yaitu latihan kekuatan. Ada di sana ada Fitscape. Apa namanya teh? Fitscape ya. Ada namanya untuk apa? Untuk nge-gym, latihan. Ya. Jadi di sini dikatakan 2 sampai 3 kali per pekan. Mau pedalazo, mau Fitscape, mau apa lagi? Mau sepak bola, mau bulu tangkis, atau mau misalnya apa namanya? Tenis meja, ini sekitar 2 kali per pekan. Ya.
Jadi sahabat-sahabat semua, dengan rumus tadi ternyata ya, kalau kita lihat dari penelitian, itu terbukti bisa menurunkan lonjakan kadar gula darah setelah makan, bisa meningkatkan sensitivitas insulin, dan yang paling bermakna adalah anak-anak TK tadi dianjurkan untuk beli jeruk, dan 50% jeruk itu dibeli oleh anak-anak TK. Bahwa ketika gerak, maka yang mengkonsumsi gula terbesar itu adalah otot, dan ketika otot bergerak, maka dia akan agresif mengkonsumsi gula di dalam darah. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah satu amanah ya. Semoga yang kita kita lakukan ini bisa menjadi wasilah sehatnya diri kita dan keluarga. Terima kasih teman-teman di MKTV, MKFM, MK Digital. Terima kasih. Tepat jam 6 kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya Kang. Atur nuhun. Izin. Teman-teman yang ada di TikTok nih, yang belum punya bukunya, punten, yang belum bukunya, apa bukunya tadi teh? 3 hadiah apa? 3 hadiah canggih bagi mereka yang gerak. Nanti bisa Ibu Bapak semua, nanti bisa hubungi admin ya di 0811 20 10 111. Bisa ada yang nulisin 0811, gratis, nggak usah beli. Gratis Ibu ya. Nanti dikirim e-booknya. Silakan di 0811 20 10 111. Judul e-booknya adalah apa tadi Kang judulnya Kang? 3 hadiah canggih bagi mereka yang anti mager ya. 3 hadiah canggih. Nah, itu betul Bu. 0811 20 10 111. Baik. Ibu-ibu dari mana aja nih? Pak, Bu, nih kolega-kolega nih, ada jamaah kita nih. Nggak kelihatan ya. Baik, nggak kelihatan. Dari mana aja nih? Dari Batam. Mana lagi? Tangerang, Malang, Borobudur, Surabaya, Padang. Mana lagi? Depok, Magelang, Cijerah, Makassar, Bekasi, Surabaya, Cianjur, Jogja, Brebes. Kayak tukang ini aja, calo aja ya. Bekasi, Bandung, Jakarta, Tangsel, Palembang, Lampung, Sidoarjo, Cibiru, Bojong, Soang, Gede Bage, Bulutang, Wonosobo. Oh, Wonosobo alhamdulillah. Sulawesi Tengah, Jogja, Medan, Cilacap, Kuningan, Jaksel. Ini apa namanya? Kalimantan Timur, Tasikmalaya, Tasik. Berarti di mana ya? Ujung Pandang, kemudian Semarang, Cirebon, Bangka. Oh ya, nomor teleponnya di 0811 20 10 111 ya. Dari Pati, Cilengsi, mangga. 0811 20 111. Ya mangga dari Blora. Berau tadi mana Kang? Di mana? Nya di itu bukan di dia. Bukannya di Kalimantan Timur ya? Bukan. Kalimantan Timur ya? Yang saya belum pernah ke sana itu ya? Ya dari Berau, alhamdulillah, dari Bengkulu, Kaltim. Jadi sahabat-sahabat semua, nanti ada e-book yang tadi ya, ada e-book yang yang tiga hadiah canggih, 3 hadiah canggih bagi yang anti mager, sama satu lagi nanti e-booknya ini. Yang ini belum saya rangkum yang barusan. Gerak, obat yang sering dilupakan mengendalikan gula darah. Pangaosnya sabar hadok, gratis Ibu Bapak semua. Silakan ya, gratis mangga. Nanti e-booknya dibagiin ya. Mangga di 0811 20 10 111. Silakan Ibu Bapak semua. Baik sahabat-sahabat semua, di sini sudah ada sorabinya. Tuh, udah ada sorabinya nih. Ya, sudah ada sorabinya, kita akan sarapan dulu. Enggak, udah sarapan berarti gerak ya. Geraknya bukan jari, bukan scroll atas, scroll bawah, tapi geraknya jari kaki, bukan sadayana. Terima kasih sahabat-sahabat semua, silakan nanti ya untuk yang menginginkan e-booknya. Masih ada yang bertahan 500 di sini, semoga kita diberikan kemudahan keberkahan ya. Tunun sadayana. Kalau misalnya Ibu Bapak semua nanti ajak ya teman-teman semua untuk menyimak kajian ini. Insya Allah besok juga kita akan melakukan kajian lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.